pagi kelas dewasa dan dewasa senior yang terkasih. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang sangat menantang tetapi juga menarik untuk kita dalami, karena ini berkaitan dengan pemahaman keyakinan kita tentang Allah yang menjadi manusia. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, dan kami rindu mendalami kebenaran firman-Mu. Urapi dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami boleh diperlengkapi dan dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 10 sampai ayat 14, mari kita baca bersama-sama bagian ini untuk bisa menolong kita lebih dalam mengetahui dan memahami dan menerima bagian ini dengan penuh sukacita dari Tuhan. Kita baca bersama-sama. Kita mulai ayat 1 dalam Yohanes pasal 1 sampai ayat 3 dan ayat 10 sampai ayat 14. Saya akan baca buat kita semua. Mari kita perhatikan bagian ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 3 berkata demikian. Kita lihat ayat 10, kita loncat ke ayat 10. Firman Tuhan berkata begini, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan ayat 14 kita membaca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Luar biasa ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, kita akan menemukan satu konsep yang sangat dalam, besar mengenai Allah telah menjadi manusia. Dan ini menjadi pokok pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, di dalam Yesaya 46 ayat 9, saya coba kutip bagian ini. Firman Tuhan berkata, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti engkau. Luar biasa ayat ini ya. Dan Alkitab memandangkan di dalam bagian ini satu oknum. Ya, satu oknum. Alkitab berkata yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam selama-lamanya di surga. Dan oknum inilah yang membukakan kepada kita mengenai pribadi yang menjadi manusia. Dan oknum inilah yang Alkitab sampaikan di dalam bagian ini, kebesarannya sedemikian menyeluruh sehingga dinyatakan bahwa di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kalau kita lihat di Kisah 17 ayat 28 berkata demikian. Itulah sebabnya hari ini kita akan coba belajar tentang satu pribadi yang menarik, yang luar biasa, yang perlu kita dalami bersama-sama di dalam bagian ini. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ini, kita akan temukan ya sesuatu yang indah yang berkaitan dengan Allah yang menjadi manusia. Kita perhatikan di sini, poin penting yang ada di dalam bagian ini yang dijelaskan adalah Yesus adalah Allah. Sekali lagi, Yesus adalah Allah.
Dan di dalam Yohanes pasal 1 ini ada banyak bukti yang dijelaskan tentang Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah Maha Kuasa. Bukti yang tidak terbantahkan di dalam bagian ini adalah Yesus, dia turut menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Luar biasa ya. Karena ini jelas di dalam ayat 3 dikatakan begini, segala sesuatu, Alkitab memberitahu di sini, dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Luar biasa. Artinya di sini bahwa dalam ayat tersebut kata Dia itu menunjuk kepada Yesus. Sehingga ayat ini dapat diterjemahkan, kalau kita mau terjemahkan ya, dia bilang begini, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Luar biasa ya. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Berarti Yesus di sini adalah pribadi Allah. Luar biasa. Dalam ayat 10 disebutkan begini, dunia dijadikan olehnya. Dunia di sini menunjuk kepada jagat raya atau alam semesta. Jadi dapat dikatakan di sini atau disimpulkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Ini artinya bahwa Yesus Kristus bukan makhluk ciptaan, tetapi di dalam bagian ini dijelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta dan Dia adalah Allah yang kekal. Ya, luar biasa. Dia bukan diciptakan, tetapi Dia adalah pencipta karena Dia adalah Allah yang kekal. Ya, keberadaan Yesus di sini adalah pencipta. Makanya kalau saudara bandingkan dengan Kolose pasal 1 ayat 16, saudara akan temukan di dalam bagian itu dikatakan begini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berkata begini, sebab melalui Dialah, melalui Dia siapa? Yesus Kristus, Allah menciptakan segala sesuatu di dalam surga dan di atas bumi. Ya, jadi segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, termasuk juga segala roh yang berkuasa dan memerintah seluruh alam ini diciptakan melalui Kristus dan untuk Kristus. Luar biasa, luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus melakukan hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yaitu menciptakan segala sesuatu yang di surga dan menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Maka mudah sekali kita bisa menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, ya, dan Sang Pencipta, karena Dia bukan makhluk ciptaan, tetapi sekali lagi di sini dikatakan bahwa Dia adalah pencipta. Oke? Jadi Yesus Kristus, Dia adalah Allah dan Dia pencipta. Dia turut ambil bagian dalam penciptaan seluruh jagat di alam raya ini. Ya, alam semesta yang kita hidupi sampai sekarang ini, itu adalah ciptaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, kita bicara tentang Allah Tritunggal. Nah, kita akan bicara tentang sesuatu yang sulit diterima dengan akal dan logika, tetapi sesuatu ini akan diterima dengan iman. Ya, ini harus diterima dengan iman. Artinya bahwa kita harus mengakui bahwa Allah Tritunggal itu ada. Allah Tritunggal itu ini berkaitan dengan konsep yang luar biasa yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 1 ini, mulai ayat 1 sampai 3 dan ayat 10 sampai ayat 14. Memang kalau kita teliti di dalam Alkitab tidak ada istilah Tritunggal, tetapi mari kita belajar di dalam bagian ini kenapa disebut Allah Tritunggal. Ya, karena ketika kita mempelajari keberadaan Yesus Kristus sebagai Allah, ya, kita sungguh diingatkan dan dikaitkan dengan doktrin tentang Allah Tritunggal. Tritunggal adalah istilah yang digunakan untuk menyebut Allah yang esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jadi di sini dikatakan orang Kristen meyakini bagian ini sebagai doktrin yang luar biasa, yang memberikan nafas dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah Tritunggal, ketiga yang esa, ini sungguh-sungguh memberikan satu kekuatan kepada kita. Jadi orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, tetapi orang Kristen di sini dia menyembah Allah yang esa. Esa di sini berarti kesatuan yang majemuk, ya. Berarti hanya ada satu Allah, ya. Hanya ada satu Allah, tapi dia memiliki tiga pribadi. Yang lain yang memberikan kemampuan, kekuatan, dan kuasa kepada kita. Dari selain dia, selain Allah Tritunggal, selain Allah yang esa, berarti kita sedang bicara tentang berhala. Betul? Kita bicara tentang berhala. Coba kita perhatikan di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kalau saudara perhatikan baik-baik ini merupakan satu gambaran yang menolong kita untuk memahami tentang Allah Tritunggal di dalam bagian ini, atau Allah yang esa. Ini kesatuan yang majemuk, ya, yang menggambarkan tentang Allah, tentang keserupaan dengan Allah, ya. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, keberadaan manusia dapat dijadikan sebagai ilustrasi yang sangat menarik tentang Allah Tritunggal, yaitu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, setiap manusia itu terdiri dari tiga hal ini: tubuh, jiwa, dan roh. Dengan kata lain bahwa tubuh, jiwa, dan roh adalah satu. Itulah pribadi manusia. Jadi kalau manusia itu tidak ada tubuh, itu bukan manusia. Ya, kalau manusia itu tidak ada roh, itu bukan manusia. Ya, ini juga bisa menggambarkan satu bagian yang penting sekali untuk kita memahami tentang Allah adalah satu kesatuan yang majemuk. Ya, bagaimana Allah yang esa itu? Di buku Murid dijelaskan bahwa meski berbeda dengan apa yang menjadi gambaran orang pada umumnya, tetapi di dalam bagian ini menyatakan bahwa di dalam Allah terdapat tiga pribadi. Apa pribadi apa saja? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ada tiga pribadi yang esa di dalamnya. Ketiga pribadi ini memiliki hakikat atau satu keberadaan, satu esensi, dan ketiganya sama-sama kekal. Makanya dia disebut satu kesatuan yang majemuk, yang tidak terpisahkan. Makanya kalau saudara bandingkan dengan Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, saudara akan temukan di situ bagaimana amanat agung, ya, yang kita kenal dalam bagian ini menyatakan tentang pribadi yang jelas di situ mengenai Allah kita yang kita sembah. Dia bilang di situ begini: karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, catatan penting yang perlu kita pahami bahwa istilah Tritunggal di dalam bagian ini dipakai untuk menjelaskan bahwa di dalam Allah yang esa ada tiga pribadi yang luar biasa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mengapa tiga pribadi ini penting sekali untuk kita pahami? Karena tiga pribadi ini memang itulah keberadaan Allah. Jadi intinya orang Kristen di sini tidak menyembah kepada Allah yang berkepala tiga, tetapi orang Kristen menyembah kepada Allah yang esa, ya, yang tidak terpisahkan, yang majemuk, ya, yang disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang disebut Tritunggal bagi orang Kristen, ya. Jadi Allah yang disembah oleh orang Kristen sesuai ajaran Alkitab adalah Allah yang unik, ya. Unik berarti yang disembah oleh orang Kristen
berbeda dengan Allah yang diajarkan oleh berbagai macam agama. Bagi orang Kristen, Allah yang esa, Allah yang majemuk, ya, Allah yang maha kuasa, yaitu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini penting bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak meyakini ini akan menjadi satu kelemahan yang akan mendegradasi iman kita. Dan ini harus menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah kita adalah Allah yang esa, tetapi dia memiliki 3 pribadi yang menunggal atau yang majemuk: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gambaran lain yang saya bisa jelaskan kepada saudara selain yang digambarkan tadi di dalam buku murid berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan roh adalah seorang ayah, ya. Seorang ayah pasti dia memiliki seorang istri, demikian seorang anak dan juga pekerjaan, ya. Tetapi kalau kita melihat bagian ini, kita akan melihat satu kemajemukan dari seorang ayah ini. Dia hanya seorang ayah. Misalnya contoh saya sebagai orang tua dari Dale dan Carmel, tapi juga sebagai suami dari Debbie, tetapi juga saya sebagai seorang gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Apakah saya ada 3 orang? Tidak, saya hanya 1. Ya, inilah yang disebut majemuk, esa, yang tidak terpisahkan. Tetapi saya memiliki pribadi-pribadi yang berkaitan dengan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang pelayan. Dan ini yang menarik di dalam Alkitab. Dan ini yang dijelaskan kuat di dalam berkaitan dengan Allah Tritunggal. Tapi kita juga lihat bahwa di pelajaran ini menjelaskan tentang Allah yang menjadi manusia. Dan inilah yang dipusatkan di dalam ayat 14. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Yohanes pasal 1 ini, dia katakan begini: Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini menarik, ya. Jadi kita sudah melihat satu bagian yang penting yang menjelaskan tentang Yesus adalah Allah, tetapi juga kita sudah belajar tentang Allah Tritunggal, ya. Dia adalah Allah yang esa, kesatuan yang majemuk, ya, kesatuan yang indah, ya, yang sungguh-sungguh memang ini adalah keberadaan Allah yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain, tetapi dia satu dalam 3 pribadi yang menarik, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi yang ketiga di sini dikatakan bahwa Allah menjadi manusia, ya, luar biasa. Allah menjadi manusia. Kalau kita lihat uraian di dalam bagian ini, kita akan menemukan bahwa Allah tidak berubah. Dia tetaplah Allah yang kekal selama-lamanya. Dan dialah Allah. Ini berarti bahwa ketika dia menjadi manusia, keberadaannya sebagai Allah pun tidak berubah. Ya. Dan sebagai orang Kristen kita perlu mengetahui kebenaran secara mendalam bahwa dikatakan di dalam bagian ini, pribadi Allah yang menjadi manusia itu adalah menunjuk kepada anak. Siapa anak? Dia adalah Yesus Kristus. Ya. Makanya kalau saudara lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, saudara akan temukan Allah mengutus anaknya menjadi manusia. Di dalam bagian itu dijelaskan seperti itu. Dan juga Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7, Allah yang menjelma menjadi manusia adalah anak, ya. Dan Allah yang mewujudkan anak menjadi manusia adalah Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 18. Jadi sebenarnya di dalam bagian ini boleh membawa kita untuk memahami bahwa Yesus dia memiliki beberapa sebutan yang menyatakan tentang keilahiannya. Ya. Ini luar biasa. Salah satu sebutan untuk Yesus adalah dia anak Allah. Ya. Inilah sebutan anak Allah yang memiliki makna khusus, yang berarti bahwa dia adalah
kunci dari segala sesuatu yang ada, di mana dia memiliki esensi yang secara luar biasa menunjuk kepada Allah itu sendiri. Ya, jadi memang di dalam bagian ini Yesus, Allah tidak beranak, tidak melahirkan, tetapi Allah dia memiliki esensi yang menyatakan tentang kealahannya melalui pribadi Yesus Kristus. Ya, ini yang menarik yang perlu kita lihat di sini. Dan dia menjadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ini, dia firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam hal ini kalau kita lihat, firman memiliki makna yang luar biasa yang berkaitan dengan makna khusus yang menunjuk kepada pribadi anak Allah yang adalah dalam pribadi Yesus Kristus, yang secara tegas di sini disebutkan firman itu adalah Allah dan Yesus Kristus adalah Allah. Ya, itu yang disebutkan di dalam bagian ini. Firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan penting di dalam bagian ini menyatakan bahwa mengapa ia menjadi manusia? Ya, mengapa dia menjadi manusia? Karena kalau kita lihat bagian-bagian selanjutnya, Yesus dia menjadi manusia dari Allah yang kekal, Allah yang majemuk, dia menjadi manusia itu karena satu hal yang sangat-sangat penting untuk dia selamatkan manusia. Apa itu? Dosa. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ini ya, dia menyelamatkan manusia karena dia mengasihi manusia yang sudah diselimuti oleh kegelapan, sudah dikuasai oleh dosa. Jadi tujuan Allah menjadi manusia supaya bisa mengalami kematian untuk menebus dosa manusia. 1 Petrus 3:18 berkata demikian. Dengan kata lain, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan satu kehidupan yang terjamin di dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, supaya setiap manusia dia boleh beroleh keselamatan, tetapi juga dia beroleh bersama-sama dengan Allah di tempat di mana Tuhan berada, yaitu surga yang mulia. Intinya, kalau kita lihat di sini, jadi firman itu bukan sebuah konsep filsafat yang abstrak, ya, tetapi melainkan pribadi yang nyata, yang dilihat, disentuh, dan didengar, ya. Karena ini berkaitan dengan keberadaan dari Allah. Jadi kekristenan adalah Kristus dan Kristus adalah Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia beroleh keselamatan yang kekal. Itulah tujuan Allah, dia datang menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus di sini, kalau kita lihat di Ibrani pasal 1 ayat 3, dia adalah gambar wujud Allah. Kata Yunani di sini, wujud Allah atau gambar wujud Allah itu, dia menyatakan, ya, menyatakan atau menjelaskan, menyingkapkan, dan menyarankan. Jadi Yesus Kristus menjelaskan siapa Allah kepada kita dan menggambarkan dia bagi kita. Kita tidak dapat memahami Allah tanpa mengenal Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan dosa manusia. Itulah sebabnya dia dari Allah yang kekal, dia menjelma menjadi manusia. Firman yang membawa kita untuk memperoleh keselamatan. Jadi mengenal hakikat Yesus Kristus sesuai dengan ajaran Alkitab berarti kita mengenal Allah yang benar. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga percaya bahwa Allah Bapa menyertai kita, memberkati kita, dan menyelamatkan hidup kita. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang merupakan doktrin yang sangat kuat sekali di dalam ajaran iman Kristen. Karena mengenal siapa Yesus sama dengan kita mengenal Allah itu sendiri. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, berarti kita percaya juga kepada Allah. Karena
Yesus adalah pribadi Allah yang hidup. Ya. Dari bagian ini kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, berarti Allah mengasihi kita. Dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelas dewasa dan dewasa senior, silakan mendiskusikan bagian-bagian yang lain yang berkaitan dengan Allah menjadi manusia, Allah Tritunggal, dan juga Yesus adalah Allah. Karena ini penting bagi kita. Jadi penerapannya akan memperkaya dan meneguhkan iman kita dan menguatkan pemahaman doktrin kita tentang Kristus, tentang Allah, dan tentang Roh Kudus. Karena ini adalah satu kesatuan yang indah, esah adanya, majemuk, tetapi dia juga memiliki pribadi yang luar biasa, yang menyelamatkan, yang memberkati, dan yang menyertai kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah. Dan dialah Juru Selamat dan Tuhan kita yang tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat bersama-sama mendiskusikan bagian-bagian ini untuk memperkaya dan memperdalam kita dan juga meneguhkan iman kita sehingga kita tidak mudah goyah atau disesatkan dengan doktrin-doktrin yang lain yang membawa pemahaman yang keliru dalam hidup kita berkaitan dengan Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam kehidupan kami, dan biarlah pelajaran hari ini memperdalam, memperkaya kami, tapi juga memperkuat iman rohani kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.